Ini ya teman-teman ya. Jadi malam ini kita akan belajar bagaimana membuat video promosi dengan AI ya. Nah, saya akan share presentasinya dulu ya supaya eh, basic teorinya bisa dipahami. Saya siapkan yang kita akan belajar tentang membuat video promosi tanpa keahlian video editing ya dengan AI. Jadi kalau di aplikasi video editing itu butuh keterampilan dan skill yang dalam. Nah, untuk di mana AI ini kita bisa dengan mudah membuat berbagai macam promosi dan banyak sekali ya video-video generator video untuk membuat aneka video yang bisa kita pakai ya. Nanti akan saya kasih lihat peralatan tempur saya ya untuk membuat berbagai macam video. Ini kita belajar dulu basic teorinya. Ya, admin boleh di capture ya. Oke, menggunakan AI untuk membuat video promosi. Ya, yang pertama tentu saja kemudahan dalam menggunakan toolnya atau alatnya. Gitu. Jadi hanya cukup menguasai perintah, hanya cukup menguasai apa jeda antar gerakan, hanya cukup menguasai transkrip video yang dibantu oleh ChatGPT, maka kita sudah bisa membuat video promosi. Dan yang kedua juga hasilnya tidak kalah bagus dibanding dengan aplikasi video editing konvensional ya. Jadi seperti Camtasia, ya Filmora, Adobe Premiere dan lain-lain ya, itu tidak kalah. Tentu saja dengan catatan ini akan jam terbang teman-teman juga. Tapi bagi teman-teman yang mau ya, yang mau serius belajar, tetap aja ikutin terus perkembangan di kampus AI, di Belajar AI, kita akan belajar ya tentang membuat video promosi dengan AI. Lalu yang ketiga, itu efisiensi waktu. Ya, dengan AI kita nggak perlu lama-lama gitu ya. Lalu apa namanya, dengan video channel ya, dengan aplikasi video editing konvensional, itu lumayan lama Anda untuk mengeditnya, gitu ya. Mengeditnya lumayan lama, belum lagi mengambil gambar rekaman video yang mentah. Walaupun nanti tidak dengan video mentah, misalnya video yang sudah jadi, terus pengen diedit juga itu butuh waktu yang tidak sebentar. Nah, terus fleksibilitas, ya. Fleksibilitas dalam custom templatenya. Jadi kita bisa buat ya video yang ini, yang seperti ini. Nah, saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat nih ya. Sebentar, saya tutup dulu di sini ya. Saya kasih lihat dulu ya fleksibilitas ya. Nah, kita dulu ya. Saya ambil dulu contoh yang tadi bisa coba download ya video dari AI. Nah, ini dia. Ini murni dengan AI ya. Karena saya buka dulu play apa aplikasi playnya ya. Mana nih? Open web.
Tunggu dulu sebentar. Oke. Sebentar, terus saya ini murni dengan ini ya, murni dengan AI. Nah, ini rugi nih yang kalau apa kurang beruntung kalau yang nggak ikut materi malam ini nih. Saya akan spill lah dulu-dulunya nanti. Ya, beruntung teman-teman yang ikut. Nah, kita tonton dulu kompetitornya Wonder Woman. Dulu, kuliah belum nih layarnya. Nah, ya, kita lihat dulu nih ya. Ini gambarnya memang kalau di ini ya, tapi kan ini kalau udah di handphone bagus dia. Ya, kalau di layar laptop dia agak wajahnya mungkin eh, kok terjadi inkonsistensi sedikit gitu ya. Tapi kalau sudah di handphone, ya itu nanti beda lagi gitu ya. Ini saya lihat karena saya pakai laptop gitu ya. Admin bola capture nih. Please like and subscribe to Deviant Gal's channel to get new video updates. Ya, jadi ini masih belum matang. Tapi saya sudah share teman-teman ya. Buat nanti apa besok lah ya. Dan saya lagi sibuk banget nih bikin produk, jadinya bikin konten belum sempat-sempat nih. Tapi ini sudah saya coba apa cicil ya. Udah kangen buat konten karena ini apa namanya 2 minggu ini full bikin apa merapikan semua sistemnya Appliat ya. Nah, tadi ya itu kan kali yang tadi yang si Super Grill itu kan harus ini apa melibatkan kru, membuat video edit-editan. Tapi kita dengan AI itu kita bisa buat dengan cepat gitu ya, dengan cepat. Jadi nggak perlu lagi kita bingung-bingung gitu. Ya. Nah, tinggal kita bagaimana memilih toolnya yang untuk buat video. Nah, cuman di sini ya saya mau beritahu nih dari awal ya untuk alat AI ya terutama untuk video ya itu apa namanya pada umumnya dia premium berbayar. Makanya kita harus benar pandai-pandai mensiasatinya gitu ya. Pada umumnya ya, pada umumnya itu berbayar dia. Nah, makanya kan tadi tuh saya info tuh di grup kan kalau misalnya pakai Gmailnya habis itu Anda harus melakukan apa. Tapi kalau misalnya Anda nggak mau ribet dengan gonta ganti email, ya gonta ganti email terus kebetulan ada budgetnya, ya tidak ada masalah kalau Anda mau upgrade yang berbayar. Ininya apa namanya tool
generasi videonya. Banyak sekali ya, Anda baru baru tahu beberapa saja gitu ya. Nanti memang dari kampus AI nggak langsung kasih blok mau baca gitu, enggak gitu ya, muntah nanti. Ya, jadi kita mengikuti irama. eh, saya sampaikan juga ke admin, udah kita share yang ini aja dulu deh, tulu-tulunya. Tapi dari tulu-tulu itu juga, gitu. Jadi bukan berarti tulu yang kita buat berbeda jauh dengan yang teman-teman. Enggak, kita pakai yang sama gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa kita bersamai ya, kita membersamai teman-teman gitu. Nah, itu jadi jangan kaget ya kalau nanti ketemu sama tool AI yang khususnya yang video ya. Untuk yang video itu kalau tiba-tiba dia minta bayar ya. Memang pada umumnya begitu ya tool videonya, tapi bukan berarti kita nggak bisa dapat yang gratis, bisa, cuman memang harus butuh butuh apa? Butuh kesabaran karena dia tokennya sedikit atau cuma sekali aja gitu. Bahkan banyak kunci-kuncian mereka tuh supaya kita upgrade ke berbayar, sama kayak apa? Kayak akol atau kayak apa tuh yang foto banyak itunya, lupa saya jadinya tuh namanya. Nah, itu dikunci dengan harus masukin kartu debit atau kartu kredit ya, ininya baru kita bisa tuh ya kan. Nah, itu memang apa pada ini masih masih dalam tahap awal-awal ya, jadi mereka bikin berbayar gitu. Tapi kalau tool ini sudah umum, mereka akan open biasa saja gitu ya. Tapi uh, kita selalu ya, persepsi kita selalu di pikiran kita apa yang bisa membuat kita mendapatkan impact lebih banyak ya, cost atau biaya yang keluar itu jangan dianggap sebagai cost atau sebagai pengeluaran yang mengganggu gitu ya, karena memang harus 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 butuh pengorbanan gitu ya. Makanya kampus AI coba banget mensiasati dengan tool-tool yang ada, terus kita prioritaskan yang tidak berbayar ya. Terus kita juga selalu mengadakan pelatihan-pelatihan tanpa jeda ya, tanpa bosan, tanpa boring ya. Itu sama-sama supaya mempercepat akselerasi keterampilan teman-teman. Nah, ini saya kan sudah lihat satu udah betul jago-jago ya buat AI, terutama yang sering-sering ngeser ya, ngeser-ngeser karya. Lama-lama nanti jam terbangnya tinggi tuh, gitu ya, jam terbangnya tinggi. Terus langkah-langkah untuk membuat video promosi dengan AI itu tentu saja kita harus sesuaikan dengan templatenya. Templatenya itu sebelum kita mulai templatenya kita juga harus, yang paling dasar itu adalah memulai dari ukurannya. Kita mau ukuran 9:11 seperti video reel, story, TikTok ya, itu 9:16 atau 16:9 seperti YouTube ya. Itu kita harus pandai-pandai mengetahui kelebihan dan apa namanya masing-masing dari ukuran. Apa tuh Kang kelebihannya? Kalau 16:9 seperti YouTube ya, itu kanan kiri itu terlihat dengan jelas gitu. Ya, kanan kiri terlihat dengan jelas. Tapi dia tadi tuh yang super grill itu kan 16:9 ya. Ukurannya 16:9. Karena memang sengaja dibikin model seperti itu. Nah, kalau yang 9:16 ya, yang atas bawahnya terlihat dengan jelas seperti video-video di TikTok, di Reel, itu fungsinya adalah untuk video-video pendek, ya, bukan video panjang. Kalau video panjang itu nggak cocok, ya, atau durasi panjang ya, ada bikin film tuh, itu nggak cocok pakai uh, apa 19 ya, nanti akan menyebabkan apa keletihan di mata, ya, keletihan di mata. Tapi kalau untuk 16 di bawah maksimal 1 menit atau paling jelek banget 2 menit lah, itu apa namanya uh, masih diperbolehkan. Gunanya apa sih sebenarnya sih yang 9:16 itu gunanya itu supaya yang nangkep di otak yang lihatnya. Jadi video-video pendek, reel, story, video TikTok itu gunanya supaya cepat ditangkap ya, cepat nempel, cepat diingat itu. Karena kedua belah matanya itu fokus melihatnya gitu. Nah, itu tapi itu ada kelemahannya, jangan lebih dari 2 menit lah. Itu sudah batas paling
paling jauh banget gitu ya 2 menit itu. Ya makanya saya kan jarang tuh bikin video 2 menit. Cuma tadi aja deh saya kira itu 2 menit. Ya, nah itu apa namanya? eh, kita harus mengetahui. Lalu pilih templatnya ya, tempat udah tahu ukurannya, masuk ke tempat videonya. Ya, tempat video ada aneka ragam, ada harus pandai memilihnya. Nah, kalau belum bisa bikin templatnya, Anda pakai template yang sudah disediakan. Banyak tuh ya di CapCut. Ya, CapCut tuh banyak banget tuh templatnya ya. Anda pakai CapCut aja ya. CapCut Pro juga nggak mahal harganya ya. Apa? Nempel 5 sebulan CapCut Pro. Kalau Anda mau ya, nah, itu bisa pakai CapCut Pro. Itu templatnya banyak. Atau di Canva. Canva kan sudah support dengan editing video ya. Itu juga banyak sekali templatnya. Nah, templat itu disesuaikan dengan video yang sudah kita buat. Nah, lalu nanti di dalam video promosi ini ya itu kita masukkan tes gambar ya. Dan itu juga di CapCut banyak banget ya custom custom tesnya ya, tes yang orang ngomong ada tesnya gitu. Jadi orang bisa melihat dan bisa membacanya gitu. Nah, itu terus juga custom ya, custom gayanya, stylenya ya. Apakah songnya itu keren atau lagu latarnya itu seperti apa di CapCut banyak. Anda boleh boleh uji coba dah di CapCut ya. Itu banyak. Dan saran saya kalau mau ngedit ngedit video itu di CapCut Mobile. Nah, bukan di CapCut laptop ya. Saran saya ya, tapi kalau Anda mau di laptop boleh. Saya hampir dikatakan 99% itu kalau ngedit video itu di handphone ya. Itu perbedaan banget ya, dibanding dengan di mana laptop. Pertama apa? Karena kalau di mobile dia sudah dalam bentuk aplikasi Android, ya, ringan. Nah, kalau di laptop dia masih web based, bergerak melalui browser atau yang di-download melalui Microsoft. Berat, lama gitu ya, lama dan uh, nggak fokus kita di situ ya. Apalagi kalau misalnya uh, komputer Anda atau laptop Anda kentang ya, kentang atau pas-pasan. Waduh lama tuh menggeneratnya, renderingnya lama itu di laptop ya. Nah, di laptop itu dipakai untuk cari mentahan, editing penyempurnaan di handphone. Nah, di handphone. Makanya saya hampir 99% ya. Kalau ada video ya yang saya buat itu saya rapikan dari handphone sambil tidur-tiduran ya. Sambil tidur-tiduran ya udah itu. Nah, kita simpan dulu ya, nanti kita lanjutin lagi, nggak harus jadi cari itu juga ya, nggak harus jadi saat itu ya, karena kan kita ada kesibukan misalnya ya, apalagi kayak 1-2 minggu ini saya full banget di belakang lana aku lihat ya, itu jadi jarang sekarang saya ngedit-ngeditnya ya. Nanti lah kalau sudah selesai semuanya kita akan gas lagi bikin konten. Makanya sekarang kerjaan bikin konten saya minta admin yang buat. Nah, terus rendering dan ekspornya itu kualitasnya tinggi. Rendering itu adalah memproses, memproses misalnya rendering dari uh, tes ke suara. Terus dari suara itu disamakan dengan gerak mulut, ya, bibir. Itu kalau pakai apa namanya tool konvensional ya, apalagi laptop Anda kentang speknya, waduh bisa ditinggal tidur itu renderingnya ya, bisa ditinggal tidur. Saya pengalaman banget. Itu paling menyebalkan. Apalagi kalau kita di tahap berikutnya nggak teliti ya, terjadi kesalahan. Kesalahan apa gitu kan? Ada aja yang salah gitu. Itu muternya itu lama tuh. Ya, dulu sampai ada yang nggak boleh pakai Intel kalau itu pakai AMD ininya prosesornya. Jadi spesialis dia untuk desain grafis dan video editing karena kebut kebut ya. Memang untuk grafisnya kurang, tapi untuknya apa seperti itu. Itu tool yang lama. Tapi kalau yang di mana di AI sebentar rendering kenceng. Kalau di CapCut ya lihat itu. Nah, gitu. Kenceng ya.
Itu yang membedakan. Ya, jadi bisa paham. Terus kita juga bisa langsung pilih resolusinya mau 2000, 4000, 1080 gitu ya. Itu udah disediakan di mana di aplikasinya ya. Jadi mudah sekali. Hmm. Terus menyesuaikan konten dan gaya video dengan branding. Gitu ya. Jadi ketika kita membuat video promosi, ya, itu harus ada namanya konsistensi terhadap konten termasuk gaya videonya. Maksudnya gimana tuh Kang Lintang? Maksudnya adalah ketika Anda membuat video promosi itu misalnya sudah ada brandnya. Brand itu kan salah satu identitas brand itu adalah logo ya atau kemasan produk. Anda harus pandai-pandai melihat bahwa kalau dari sisi logo, logo itu dominan dengan warna apa. Jangan sampai logonya itu tenggelam di gambar videonya atau warna videonya. Atau ketika ingin mempromosikan produk, misalnya produknya itu adalah minuman, gitu ya. Minuman kesegaran, gitu. Misalnya kayak Pocari Sweat. Ya. Nah, itu harus kan Pocari Sweat itu kan dominan dengan biru ya, gitu, biru air laut gitu, atau biru air embun. Nah, itu kita harus pilih-pilih yang segar, gayanya segar. Ya, jadi teman-teman harus menyesuaikan dari warna brandnya ya, warna brand dari apa yang mau kita sampaikan brandnya itu. Kalau nggak punya brand gimana Kang? Kalau nggak punya brand berarti harus ada konsistensi terhadap terhadap apa? Terhadap selera ya. Jadi kalau temanya tentang A, Anda jangan loncat ke B videonya gitu. Pusing nanti orang yang nonton ya. Kalau lagi tema A ya tema aja terus gitu sampai selesai ya, jangan loncat ke tema B gitu. Jadi perlu namanya konsistensi. Udah begitu juga ketika kita pemilihan font ya, font font brand ya itu juga harus diperhatikan font brandnya gitu ya. Kita bisa lihat apakah font yang ada di logo atau font yang ada di kemasan di dalam produknya. Kita harus harus menyesuaikan supaya nanti hasil videonya itu tidak penuh dengan berbagai macam objek yang satu sama lain tidak nyambung. Nah, ketika Anda menggunakan musik latar, ya itu saya suka nonton tuh kalau di YouTube tuh. Kadang para YouTuber-YouTuber yang baru ya, itu nggak tahu antara suara dia dengan suara musik itu kejar-kejaran. Masih mending kejar-kejaran. Kalau kalah, lebih dominan suara musik besarnya dibanding suara dia, itu sudah termasuk gagal dalam membuat video promosi. Ya, jadi itu musik latar itu harusnya adalah sebagai uh, latar saja, dia tidak dominan ya. Suaranya itu harus di bawah 50% tapi di atas 30%, artinya 40 bisa 45. Pokoknya di rentang itu dan tidak boleh mendominan lebih dominan dari suara yang ngomong gitu. Terus suara narasinya. Jadi nggak boleh kecuali narasinya lagi berhenti ngomongnya boleh ya boleh seperti nonton di bioskop misalnya kan dung 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 gitu kan betul yang pertama boleh tapi ketika ada narasi atau ada yang disampaikan itu nggak boleh musik itu menjadi dominan gitu ya nggak boleh karena nanti nggak dapat dari inti video yang mau disampaikan ya termasuk juga gaya brandnya ya gaya brandnya seperti apa ya apakah itu brand yang pencitraannya serius atau yang bagaimana itu boleh boleh Anda pakai seperti itu. Nah, kalau mau lihat video-video promosi yang keren-keren ya, kalau saya jauh-jauh Anda lihat aja ke YouTube, pilih video promosi buatan Thailand. Itu kreatif banget ya. Nampol, Thailand perlu diacungin jempol dua ya untuk dalam bentuk kreativitas pembuatan video promosi. Ya, video promosinya di luar nalar nalar apa nalar ini doang nalar di luar nalar ya apa yang mereka buat walaupun mereka pakai tool-tool konvensional tapi
Itu bisa jadi inspirasi kita ketika kita ingin membuat video, ya, ingin membuat video seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat, ya. Nah, lalu perlu ada sentuhan apa namanya, sentuhan humanis, ya, atau personal lah terhadap video. Jadi bisa dari cerita personal kita, bisa dari pengalaman pelanggan dalam bentuk testimonial, bisa himbauan atau ajakan bertindak untuk dimudahkan oleh audiens. Nah, banyak dari video-video promosi itu justru tidak melakukan hard selling, tapi dia soft selling. Bahkan nggak ada ajakan membeli sama sekali. Lebih banyak unsur ceritanya. Itu kalau mau Anda lihat, itu di video-video iklan menjelang di bulan puasa atau Ramadan, ya. Itu banyak sekali tuh. Lebih storytellingnya lebih kelihatan. Ketutup sama jualannya nggak ada tuh. Cerita semuanya itu. Cerita tentang macam-macam. Itu itu bisa seperti itu. Gunanya siapa? Kang, bikin kayak begitu. Kan kita tujuannya jualan. Bukan itu maksudnya adalah gunanya itu adalah supaya tidak membosankan ditonton, dan supaya orang berhenti sejenak untuk bisa apa namanya, melihat video kita, gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, lalu, nah, publikasikan dan optimasi video promosi. Nah, ketika sudah jadi ya, videonya, ya tentu saja harus dipublish, harus di mana, disampaikan ke publik. Boleh disembunyikan, ya buat apa bikin video kalau cuman ditonton sendiri, ya, harus disampaikan ke publik. Nah, oleh karena itu ada berbagai macam apa namanya, cara mengoptimalisasikan. Bisa melalui platform media sosial. Ya, kalau platform media sosial Anda harus buat nih, misalnya saya pengen semuanya Kang ke sosial media. Artinya Anda nggak di awal harus sudah mempersiapkan ukuran videonya, ya, isinya sama, ya, tapi ukurannya dengan yang beda. Ada 9:16, ada 16:9. Bahkan kalau perlu ada 1:1 atau 4:3 ukurannya. Jadi teman-teman jangan sampai tidak dipersiapkan. Kok harus beda-beda, Kang? Iya, karena masing-masing platform beda fokus tayangan video, ya. Kalau di YouTube ya pasti 16:9, walaupun mereka sudah sediakan short, ya, yang seperti reel yang pendek itu 16:9. Nah, itu Anda harus siapkan, gitu ya. Apa namanya, berbagai macam format, berbagai macam format. Nah, bagusnya 16:9 dulu, 16:9 dulu Anda buat. 16:9 dulu Anda buat, nanti itu sudah jadi, baru nanti kita format ke 16:9. Ya, ke 16:9, itu nanti di capcut banyak banget itu. Apa namanya? Toolnya, yang nggak habis-habis, ya. Gitu. Terus judul dan deskripsi, ya, itu harus diperhatikan. Ketika Anda membuat video, kalau di story seperti di story WA, di reelnya IG, di storynya Facebook, ya, itu deskripsinya jangan terlalu panjang, ya, seperti apa namanya, buku. Oh, jangan, ya, judulnya aja udah cukup lah, ya, deskripsinya sekedarnya aja tapi nyambung dengan judulnya. Karena kalau panjang, ya, pertama apa, psikologi orang yang melihat, wah ini iklan nih, ya, ini iklan panjang banget ya, jelasin pasti ujung-ujungnya jualan. Kecuali kalau memang Anda niatnya pengen jualan, ya, itu hindari yang seperti itu, ya. Yang menarik perhatian itu bukan dari, ya, tapi dari benernya Anda membuat judul untuk hook 3 detik pertama untuk mendapatkan 200 yang nonton. Hook itu apa?
Hook itu adalah apa namanya, judul, headline, ya, untuk berhenti orang memperhatikan video Anda. Gitu. Dia akan berhenti untuk melihat yang lain, fokus melihat video Anda. Itu hook 3 detik. Ya, sosial media sudah disediakan analitiknya. Ya, di TikTok misalnya, itu sangat mudah kita bisa melihat apakah video kita ini sudah eh, rata-rata ditonton lebih dari 3 detik. Nah, itu kelihatan. Atau rata-rata sudah dilihat lebih dari 200 view, itu kelihatan juga. Ya, kelihatan. Jadi, itu kita bisa evaluasi dari situ. Ya, ini di mana, salahnya ini bagaimana, kok nggak, apa namanya, nggak 3 detik, 3 detik, gitu. Itu nanti bisa. Ya, nah, karena itu, jangan panjang, panjang. Nah, terus gunakan juga hashtag atau tagar. Hashtag itu ya itu ada 2. Ya. Pertama adalah hashtag yang sesuai dengan video Anda. Hashtag yang sesuai dengan produk Anda. Hashtag yang sesuai dengan yang Anda posting. Itu namanya hashtag reguler. Terus ada yang kedua, tagar ya. Hashtag atau tagar itu sama ya. Tagar itu kan tanda pagar. Kalau hashtag itu kan bahasa Inggrisnya. Nah, tagar itu atau hashtag itu yang pertama adalah reguler, tuh harus sesuai dengan produk Anda, postingan Anda, ya apa yang Anda sampaikan tuh harus sama. Itu hashtag reguler. Terus ada hashtag tren, itu harus dimasukin. Oh, sekarang lagi trennya, misalnya trennya apa? Pilkada, ya sedang banyak nih hashtag pilkada, atau hashtag yang mana gitu. Itu Anda masukin, ya. Anda masukin, walaupun nggak ada relevannya dengan produk Anda, dengan video Anda nggak ada relevansinya, masukin aja. Itu namanya hashtag tren. Gunanya apa? Untuk, jadi hashtag ya. Hashtag atau tagar ini itu adalah folder. Anda tahu folder kan? Folder itu map besar ya, folder yang ada di sosial media. Nah, dengan dituliskan hashtag, maka platform sosial media itu, katakan IG atau TikTok, itu akan membawa postingan Anda ke dalam folder itu. Misalnya foldernya atau hashtagnya itu adalah misalnya pilkada. Ya. Jadi di dalam postingan itu ada hashtag pilkada, ya, postingan video Anda ada hashtag. Maka video Anda itu akan dimasukkan ke dalam folder, ke dalam file, ya, kumpulan file. Folder itu kan kumpulan file-file di situ. Akan disimpan di situ, ya, akan merapatkan barisan dia di folder itu. Nah, itu boleh di banyak folder ditaruhnya, hashtagnya beda. Makanya itu nanti ada lah, nanti selalu ini kita belajar ke ya strategi hashtag atau tagar yang masing-masing sosmed itu beda-beda. Nah, itu uh, teman harus paham cara kerjanya. Jadi dia mengarsipkan, menyimpan, baru nanti di dalam folder itu nanti akan dibikin sistem urut. Sistem urut itu apa, Kang Lintang? Siapa yang di atas? Nomor 2, 3, dan terus siapa yang paling bontot ya di bawah. Itu sistem urut nanti lain lagi obrolannya. Sistem urut itu adalah bagaimana postingan kita itu ada di atas. Makanya itu disebut dengan SEO, optimalisasi mesin pencari, ya, yang engine optimization ya. Nah, itu dia seperti itu, ya. Jadi cara kerjanya gitu di dunia digital marketing ya. Kenapa sih harus ada hashtag gitu? Nah, hashtag itu untuk membawa postingan Anda di dalam folder yang tersimpan di database masing-masing sosial media. Makanya Anda harus paham nih, hashtag itu ada hashtag reguler yang sesuai dengan uh, produk Anda, yang relevan sesuai dengan video Anda atau postingan Anda, dan ada hashtag tren. Nah, kalau mau lihat itu ada di ini,
di mana di X, Twitter itu hashtag trennya ada, regulernya ada, ya. Jadi teman-teman harus memahami ini fungsinya. Fungsinya apa, tagar yang relevan. Tagar yang relevan tentu saja dengan sesuai produk kita. Tapi saat ini yang lagi tren apa? Yang lagi tren. Oh, yang lagi tren tentang kuku papa. Oh, yang lagi tren tentang pilkada. Ya, nah itu masukin aja sebagai hashtag, ya. Nanti akan terdorong. Ya, Anda akan masuk, ya, akan mental ke atas gitu, ya, akan mental ke atas. Nah, itu nanti ketika orang yang sedang melihat yang tren-tren itu akan ngeliat, loh, ini kok ada postingan video yang nggak nyambung nih sama pilkada nih, tapi karena menarik dia tonton, karena bagus ada linknya, ya, jadi lead Anda deh, gitu caranya, ya. Jadi jangan tanpa hashtag kalau di sosial media, sementara nanti kita belajar tuh naruh hashtagnya yang benar gimana, gitu ya. Jadi teman-teman harus memahami hal-hal yang dasar seperti itu. Lalu ngukur efektivitas videonya seperti apa? Tentu saja, ya, jumlah tayang, ya, jumlah tayang kita lihat. Kalau YouTube saya memang saya bikin tidak publik kalau YouTube-nya itu, ya. Kenapa tidak publik, Kang? Karena memang hanya ditonton oleh teman-teman yang sudah jadi member kampus AI saja, gitu. Jadi itu kan asa kunci tuh kalau YouTube, ya. Tidak publik postingannya. Jadi kalau bukan member dia nggak bisa tonton. Ya, jarang saya bikin yang publik. Nah, tapi kalau teman-teman mau bikin yang publik, boleh di TikTok, IG, ya, di YouTube. Nah, itu nanti lihat dari jumlah tayang. Ya, kalau dulu jumlah tayang itu terjadi kerancuan. Kalau dulu kerancuan gimana? Dari kita gimana, maksudnya kalau kita ikut-ikutan nonton, tercatat, ya, kita nonton tercatat, jadi nggak murni. Kalau sekarang udah bisa dibersihin tuh sama sosial medianya. Jadi kita nonton itu nggak dihitung sebagai orang yang nonton, gitu. Ini nggak dihitung. Nah, itu apa namanya, untuk mengukur variabelnya. Lalu tingkat klik kita, uh, ketika kita memasukkan perintah, ya, dari video itu bisa kita lihat. Misalnya, ya, kita klik, Anda masukkan link affiliate Anda ketika Anda bikin promosi di TikTok atau di IG, Anda masukkan perintah, klik link yang ada di bio. Nah, itu bisa di tracking sama kita, apakah kliknya tinggi atau tidak. Ya, ya, itu nanti kita belajar lah itu. Ini saya baru prolog atau pembukaannya saja, ya. Nanti kita belajar di dalam tuh bagaimana bikin klik seperti itu. Nah, lalu rata-rata tontonan, ya. Makanya tadi tuh kita harus selamat dulu dari 3 detik pertama, itu kunci, ya. Kalau 3 detik pertama kita nggak lolos, kita akan jadi korban scroll. Oh, di scroll scroll terus nih sama orang, kan main handphone begini, apalagi di TikTok. Nah, jempolnya terus main, wah nggak bagus. Terus terus digeser-geser terus Anda. Kalau 3 detik pertamanya itu Anda tidak dapat. Nanti kita belajar, ya, bagaimana bikin book seperti itu. Lalu tentu saja sharing, ya. Sharing video itu sudah di-sharing ke beberapa banyak orang. Karena ada yang namanya sharing organik, ada yang namanya sharing rekayasa. Ya. Sharing rekayasa itu untuk meningkatkan engagement. Engagementnya itu atau interaksi. Maksudnya sharing rekayasa gimana, Kang Lintang? Misalnya Anda bikin video, di dalam video itu, ya, Anda bikin GA, giveaway, ya, misalnya dapat visa atau paket data 50.000 untuk satu orang. Caranya adalah dengan syarat untuk Anda minta dia share, klik, komen, share, itu. Nanti Anda akan melakukan pemilihan secara random.
mana yang beruntung. Itu bisa tuh. Itu rekayasa namanya. Ya. Dulu waktu saya masih pegang digital marketing di salah satu BUMN, saya sering mengadakan giveaway. Jadi saya dulu kerjasama dengan KFC, ya, dengan KFC, dengan akun IG-nya KFC, dengan akun IG-nya saya, ya, itu kerjasama. Caranya gimana? Saya beli paket makan KFC. Nah, nanti dibikin tuh giveaway di sana, ya, giveaway untuk yang mendapatkan ini, apa namanya, mendapatkan paket itu, biasanya 3 sampai 5 orang tuh. Dengan syarat ya, pertama kalau saya ya, nggak nanggung-nanggung saya tuh, kalau saya tuh. Yang pertama ya, kalau mau dapet itu ya kuponnya itu satu, like itu sudah pasti wajib. Komen sudah pasti wajib. Dan like dan komen itu minimal di 5 postingan yang ada di dalam IG. Dia suruh pilih itu bebas, ya, 5 postingan. Terus yang ketiga adalah share. Nah, yang paling kunci adalah komen dengan mention, ya, mention temennya minimal 5 orang. Wah, ramai tuh interaksi, ya. Padahal saya modalnya cuma 200.000 beli paket yang 50.000 tuh. Tapi postingan yang di dalam IG itu terjadi engagement yang luar biasa, di mana bukan di satu postingan, karena kan saya minta like 5 postingan yang ada di IG Beautician atau Proliquid, ya itu saya pegang ya. Terus uh, pilih 5 postingan, like, komen, mention, share. Modal 200.000, engagement-nya tinggi, interaksinya luas, mengalahkan iklan berbayar yang ini. Itu nanti ada tuh namanya rekayasa sosial media. Jadi bukan beli follower, nggak ada gunanya. Beli follower itu nggak ada gunanya, ya. Nggak ada apa-apa. Followernya bot-bot semua itu rata-rata. Tahu bot ya? Bot itu follower-follower yang ini, yang nggak ada, nggak, follower zombie, ya, mati nggak mau, hidup segan, ya. Nah itu apa? Hidup segan, mati nggak mau, baliknya. Nah itu jangan beli follower ya di sosial media, ya. Nanti rusak akunnya, ya, akun Anda nanti rusak, ya, ininya apa? Mendingan sedikit tapi asli gitu. Lebih baik kita main di engagement gitu. Nah, waktu itu saya dikasih anggaran kacau sama kantor, nggak nyampe 1 juta. Parah kan? Brand besar BUMN tapi dikasih anggaran kayak sampai 1 juta. Gimana cara bikin video-video yang sudah dibuat ini interaksinya tinggi, kerjasama sama KFC, ya, kerjasama sama KFC, kita hubungi adminnya, gue boleh kupon, ya, nanti kita bikin giveaway, kita bikinin tuh flyer bannernya kita buat, ya, flyer bannernya kita buat, terus kita lakukan itu, ya, engagementnya tinggi, 200.000, ya, tapi brand kita ditonton oleh ratusan ribu orang, brand kita, ya, karena orang berlomba-lomba. Karena apa? Karena yang namanya gratis itu tidak melihat dari besar kecilnya sebuah nominal, dan yang namanya gratis orang akan mau, ya, nggak dilihat tuh dari besar kecil. Jadi Anda nggak perlu uh, tidak pede, nah itu. Coba kalau 200.000 itu saya pakai buat yang apa namanya, beli follower, ya, follower kan murah tuh harganya tuh 50.000, 100.000, ada dapat berapa ribu follower gitu, ya. Kalau follower di Indonesia lebih mahal harganya. Nah itu kita bisa dapat, tapi nggak dapat apa-apa, interaksi nggak ada. Begitu kita posting dia nggak komentar, follower-follower itu. Namanya juga disuntik, diinjeksi dengan bot-bot, ya, follower sampah gitu, ya. Jadi jangan pakai itu. Nah, di semua sosial media saya nggak pernah beli follower gitu, ya. Organik semuanya itu. Karena itu akan merusak merusak citra kita, gitu ya. Merusak citra kita, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa bikin rekayasa, ya. Rekayasa yang bermanfaat. Nah,
Mana lagi nih? Sudah habis belum nih? Oh, sudah habis ternyata. Apa namanya? Eh, presentasinya. Nah, kita masuk ke sini dulu. Nah, tadi kan saya udah bilang tuh, tool-toolnya banyak banget tuh, ya, tool-tool yang generat video itu nggak tanggung ya, rata-rata memang ya, kan tadi saya sudah bilang di awal itu premium berbayar gitu, tapi Anda nggak usah berkecil hati. Nanti kita belajar yang fokus di yang gratis-gratisnya dulu saja. Tuh, dasar dulu ya. Ini peralatan tempur saya nih, ya, peralatan tempur. Mana nih? Ini ya sudah kelihatan. Untuk video generator saja ya, saya baru udah kumpulin 15. Banyak memang ada ratusan, cuma 15 saja. Ya, nanti saya update kalau yang sudah nambah. Gitu. Misalnya ini, ya, Synthesia. Buat video AI menarik dengan presenter manusia hanya dengan mengetikkan tes, mudah, murah, dan terukur. Ilmu gratis tersedia. Gitu. Jadi kalau kita klik ini, ya, kita klik ini, kita akan masuk AI-nya, Synthesia. Ya, ya di sini kita bisa bikin nih, ya kan ada biasanya sama kamu kaunya komersial pro, ada komersial pro, tapi nggak apa-apa itu komersial pro kan gratis. Ya, di sini kita bisa buat ya berbagai macam yang lain. Nah, ya, kita bisa setting, kita bisa masukkan di sini, kita bisa create di sini. Ya, cuman ini berbayar, ya berbayar ininya apa namanya toolnya. Tapi bukan berarti tidak bisa kita pakai. Ini saya sampaikan ya nanti kalau Anda sudah upgrade, sudah ini bisa bisa pakai yang ini. Gitu. Nah ini yang lain misalnya kita lihat. Uh, Fokus. Waduh. Ubah konten Anda menjadi film dan permainan menarik meningkat pemirsa. Ya. Jadi kita bisa buat ininya apa namanya video atau gambar kita itu menjadi film dengan menggunakan AI. Ini satu-satu nggak saya praktekkan ya panjang lama ini. Ya, cuman ini saya kasih lihat dulu. Nanti ada yang kita praktekkan, ya. Cuman nggak semuanya. Nah, di sini kita bisa buat deh. Ya, banyak tuh. Nah, nah lagi, ada lagi. Nah, ini hanya kita ke sini aja deh. Ini. Film menghasilkan bingkai antar gambar untuk membuat animasi yang halus. Ya, jadi gambar apa namanya? Ketika ada dua gambar, itu nanti Anda pokoknya lebih dari satu. Itu nanti akan membuat rangkaian cerita yang berbeda gitu ya. Jadi nggak monoton kalau satu kan begitu aja gitu. Jadi bisa pakai film ini. Kalau kita lihat klik di sini, ya, dia akan muncul kayak AI-nya di sini. Ya, muncul di sini. Nah, memang ini uh, khusus yang ngerti Python, ya bahasa pemrograman, ya. Jadi kita bisa dan enaknya ini apa namanya kita bisa buat di belakang layar dari sini, ya. Ini saya juga masih mempelajari ini, gitu ya. Apa namanya untuk membuat bukan berdasarkan aplikasi tapi berdasarkan API, API-nya ini, gitu ya. Nah, ini ada di sini gitu ya, saya masukin karena penting. Ya. Misalnya apalagi nih, demo AI, kita lihat ya. Alat pembuat video bertenaga AI dari Gemo, ya. Bukan Gemo ya, Gemo. Menciptakan video menawan untuk bisnis. Jelajahi video dan hasilkan komunitas untuk dapat inspirasi. Nah, lihat nih, ya, di sini. Ya, nah, di sini kita bisa masukin prompt, ya. Tuh, ya. Anda bikin fotonya, ya, foto dengan anjing ini ya, itu kita bisa buat bergeraknya
realistis seperti ini. Ya, makanya tadi saya bilang tuh untuk hari ini beruntung gitu ya, bisa lihat. Atau yang ini, macam-macam bisa kita pakai di sini. Ya, pembuatnya. Nah, mana lagi? Kita lihat lagi. Misalnya ini, ya. Ubah tes menjadi video menarik dengan Hero1, membuat video AI dengan pertumbuhan tercepat. Ya, kita lihat. Ya, nah, jadi bisa kita perintahkan ya untuk membuat video di sini. Jadi banyak kita uji. Ya, ntar dulu nih, apa namanya, lagi loading di komputer. Nah, kita bisa lihat ini gambar-gambar yang ada di sini atau keterangan. Nah, ya, di sini jadi teman-teman bisa lihat ya. Ini ada, ini yang tidak AI generatornya ini saya kumpulin 5, baru 15 misalnya. Tapi secara kategori AI itu udah banyak di sini, ratusan. Macam-macam di sini. Ya, saya juga masih belajar. Ya. Image generator aja ada 32. Dari tes ke suara ada 26. Bikin logo ada 10 tahun lah. Video generator tadi 15. Sosial media asisten ya 31. Video editing ya. Ini ada video generator, ini video editing. Beda lagi AI-nya ya. Nah, kalau kita mau merapikan di sini gitu kan, video editing aja ada 28. Ya banyak tuh. Avatar ya ada 28. Nah, di sini. Jadi Anda tetap aja di kampus saya, nanti saya ajarin ininya gitu. Ini saya kumpulin dulu ya, yang baru saya masukin di sini. Ya saya apa namanya supaya nggak hilang, nggak berserak kemana-mana gitu. Nah, ini musik aja ada 20 betul. Ya, presentasi ada 6, ya, productivity ada 27, nah, macam-macam ya di sini. Nah, ini apa? Peralatan tempur. Ya, peralatan tempur pribadi. Tapi teman-teman kan udah dikasih juga peralatan tempurnya tuh di Super AI disesuaikan dengan itu. Nanti akan di-upgrade sesuai dengan skill-nya. Ya, akan di-upgrade di peralatan tempur member. Nah, seperti itu. Jadi pada umumnya yang tadi saya sampaikan itu pada umumnya berbayar AI. Ya, pada umumnya berbayar. Tapi kita bisa pakai yang versi gratisnya dengan trial, lalu kita buang lagi. Terus trial, kita buang lagi, kita pakai email yang lain. Nah, kalau yang ini, yang AdDoc, yang standar ada di mana? Di modul kita, ini gratis, ya. Ini gratis dan teman-teman saya minta untuk berlatih di sini, gitu. Berlatih di sini karena apa? Karena di sini sudah cukup membantu, ya. Ininya apa namanya? Apa pekerjaan kita di sini sudah cukup membantu. Walaupun karakternya itu hanya 300 karakter, ya. Tapi ini bisa jadi ajang latihan sebelum kita masuk ke komersial pro, ya. Jadi ini cukup Anda masukkan aja link produk Anda ada di mana. Kalau nggak punya linknya, Anda upload saja di sini, gitu. Upload, lalu buat. Nah, makanya AdDoc video ini adalah tool yang wajib dikuasai sama teman-teman untuk membuat video promosi. Kita judulnya video promosi ya, video promosi. Biar bisa seperti ini misalnya. Ya, kita lihat nih. Are you tired of marketing that barks up the wrong tree? Meet Dog, the digital marketing tool that's got your small business covered. Tailored for you, the savvy entrepreneur, it's time to unleash the power of targeted ads. With AdsDog, you're not just advertising, you're connecting. No more chasing leads, let them come to you, ready to
make your mark, it's time to unleash AdsDog. Nah, di AdDoc ini itu sudah ada latar musiknya, tapi enak. Ya nggak perlu lagi nyari-nyari latar musik yang eh, bebas lisensi. Oh ya, saya sampai lupa. Kalau Anda bikin video ada latar musiknya, perhatikan latar musiknya itu ada copyright-nya nggak, ada lisensinya nggak. Kalau ada lisensinya, Anda akan ditolak tuh sama YouTube tuh. Walaupun Anda bisa upload, tapi tidak bisa ditayangkan. Maksudnya nggak bisa ditayangkan dilihat sama orang lain. Kalau Anda sendiri yang lihat bisa. Gitu. Jadi Anda harus cari musik yang bebas lisensi, ya bebas lisensi supaya aman, ya supaya aman dan apa namanya Anda bisa trial di YouTube, ya di YouTube. YouTube itu ketat dalam lisensi, dalam membuat lisensi sehingga bisa ketahuan nih, oh ini ternyata dibuat menggandeng lisensi. Anda akan ada peringatan, ya di dashboardnya itu akan ada muncul tidak bisa ditayangkan ataupun kalau bisa ditayangkan video ini diblokir di beberapa negara gitu seperti itu kayak lagu APT APT ya APT APT itu nggak bisa tuh di dipakai di mana di YouTube ya bisanya di TikTok kalau Anda bikin websitenya APT APT itu yang lagi viral saat ini ya itu di YouTube ada posting kena blokir Anda karena itu mengandung hak hak cipta ya APT APT itu mengandung hak cipta lagu-lagu Indonesia juga banyak sekali yang mengandung hak cipta makanya lihat-lihat ininya apa namanya platformnya ya kalau ada backsoundnya ya backsoundnya atau alat musik latar belakangnya itu Anda harus perhatikan sedemikian rupa supaya nanti tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan video Anda sudah capek-capek buatnya tidak memberikan hasil yang maksimal gitu. Karena itu AI bisa membuat lagu ya AI bisa membuat lagu jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu jadi kalau mau membuat lagu sendiri boleh ya misalnya ya untuk membuat lagu kita pakai ini Suno ya Anda buat akun saja di Suno ya suno.com nah itu nanti kita bisa bikin lagu dan sudah dipastikan ini bebas dari copyright jadi Anda bisa bisa berkreasi di sini bikin lagu oh saya nggak bisa bikin lagu Kang Anda kasih kata kuncinya aja ya nanti dia yang bikinin ya kata kuncinya misalnya ya apa kita kita tulis di sini ya nanti Anda bikin akun ini saya belum bikin akun ini karena pakai ini baru ya ini di sini Anda klik create ya nanti Anda bisa bisa pilih ya bisa pilih ininya apa namanya jenis musiknya dangdut pop jazz ya macam-macam itu ada di situ jadi bisa bikin musiknya ya bisa bikin musik untuk kita buat ini apa namanya lagunya dan nanti lagu itu bisa jadi background video Anda untuk memastikan apa namanya bebas dari royalti atau hak cipta gitu. Nah, jadi Anda bisa buat nih di sini nih ya misalnya tentang apa nih ya nah, di sini ada nih instrumental ya. Kalau kalau ada klik ini hanya instrumentalnya saja. Tapi kalau Anda off kan, itu sama musiknya. Misalnya uh, apa ya? Ini apa? Nah, kita buatin aja 3 kata ya. Di senja hari. Ya, ini cukupin aja. Ya, Anda klik prestis. Nanti dia buatin tuhnya. Apa cairnya ya. Nah, di situ kita masukin musiknya. Nah, mulai 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 dikit nih ya. Nah, ini generat ini terjadi kesalahan ya. Oke, nah kita lihat.
dulu ya. Oh, kata kita cukup satu saja ya. Klik create. Dia buatin ya. Dia buatin musiknya, kita bisa pakai ya. Saya ada akunnya nih, tapi bukan di sini ya, bukan di eh, apa akun ini gitu. Nah, ini bisa kalau kita klik ini. Nah, di sini sayurnya nih ya. Nih. Dalam sepi malam aku termenung, rindu membara di dalam kalbu. Bintang-bintang menyapa tanpa suara. Nah, kan boleh di capture nih. Ku sentuh bayangmu lewat angin semilir, dingin temaram di akhir senja. Tatapanmu hadir dalam mimpi, membawa cinta yang takkan pudar, menghiasi hati dengan kisah. Ini sudah bisa kita buat ya. Nanti Anda kalau punya sayur sendiri ya bisa dibuat di sini. Dan ini sudah dipastikan aman. Anda bisa bikin sendiri. Atau kalau nggak mau pakai liriknya, Anda bikin instrumental gitu ya di Suno ini. Ya, Anda bisa bisa buat berbagai macam. Ini sudah ada versi 3.5, yang sebenarnya versi 3, sebenarnya yang jadul versi 2. Bedanya di mana, Kang? Di durasinya ya. Kalau yang 3.5 sudah sampai 4 menit lagunya ya. Nah, itu Anda bisa, atau bisa lihat lagi yang ini lagunya yang lainnya. Nah, ini beda. Nah, dengerin. Musik kan. Dalam sepi malam aku termenung, rindu membara di dalam kalbu. Bintang-bintang menyapa tanpa suara. Ku sentuh bayangmu lewat. Jadi intinya semua komponen dalam membuat video promosi ya itu sudah ada dari AI. Ya. Anda nggak perlu lagi bingung-bingung. Saya butuh background atau latar belakang lagunya, tapi saya nggak mau kena blokir. Anda buat aja di Suno, ya. Buat di Suno, tinggal nanti Anda eksplorasi lagi di sini, ya. Di sini Anda bisa eksplorasi berbagai macam jenis musiknya di sini, ya. Macam-macam nih jenis musik yang ada di sini tuh. Lihat tuh, macam deh ya ini. Apa namanya eksplorasi yang ada di dalam Suno ini, ya. Jadi Anda bisa pakai di sini, bisa Anda download, ya, terus nanti Anda masukkan sebagai musik latar dari video promosi teman-teman. Jadi bisa, atau Anda bosan misalnya mendengar lagu yang itu saja, Anda buat sendiri lagunya, ya Anda bisa, misalnya akustik rock, rock atau disco, macam-macam di sini. Ya, jadi AI itu sudah merambah ke berbagai bidang ya di sini. Tapi di kampus AI ya itu kita sudah apa namanya menyiapkan juga yang untuk musik nih di sini nih saya kasih lihat ya. Itu sudah buat juga ya ininya apa tool-tool AI-nya yang terkait dengan musik. Tapi untuk teman-teman masih bisa pakai Suno yang paling mudah dan gratis gitu ya. Apa namanya?
toolnya. Nah, ini musiknya. Ada berapa nih? Sudah sampai 20 ininya. Bentar, lihat dulu ya. 20 tool. Tuh, ya. Jadi bukan hanya Suno aja ya. Di sini malah nggak ada Suno yang masukin. Karena Suno itu masih gratis. Ya, di sini kita bisa lihat misalnya kita klik ya, Soundraw itu apa? Pastikan lagu khusus untuk bisnis Anda dengan mudah. Tulis suasana hati, genre, dan durasi penciptaan Anda sesuai dengan merek Anda. Ya, di sini saya sudah banyak membuat AI yang lain, gitu ya. Ini tinggal di klik, dia akan muncul di sini. Kita bisa klik. Lalu untuk belajar ini, Anda belajar dulu di Suno. Ya, di Suno ini bisa apa namanya di Suno? Oh, Suno di sebelah kami ya, di sana ya. Nah, itu oh di sini juga ada sih Suno yang udah saya buat ya, apa akunnya. Nah, itu Anda nanti bisa nanti hasil video Anda bagus gitu ya. Hasil video Anda bagus sehingga nanti sesuai dengan ekspektasi dari teman-teman. Intinya berhati aja terus share ya supaya kita bisa tahu ya kalau Anda sudah sampai mana ininya apa memahaminya ya, memahami dari yang kita ajarkan ya. Nah, ini apa Juno ya, ini cuma akun saya yang lama nih. Nah, ini apa teman-teman nanti bisa masukkan itu atau kalau nggak bawa musik yang sudah disediakan misalnya di AdDoc tadi ya, di AdDoc tadi itu sudah disediakan ininya apa namanya uh, musiknya, sudah disediakan musiknya untuk Anda jadikan latar dari ininya dari mana dari musik yang akan video Anda buat. Jadi Anda bisa pakai itu. Jadi sangat 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 disayangkan kalau nanti Anda tidak mempelajari itu, gitu ya. Ini contoh yang saya buat gitu ya. Ininya musik-musiknya di sini. Nah, justru awal-awal saya belajar AI malah bukannya ini malah musik dulu waktu itu pertama kali ya saya mengoprek-oprek tool AI itu malah tool musik ya. Jadi teman-teman bisa bisa belajar di sini ya untuk kita bisa buat. Nah, ini dia nih ya. Ini ya, buat-buat udah lama nih. Tuh. Lucu-lucu aja kalau kita lihat ininya. Nah, ya itu Anda bisa buat seperti itu supaya nanti hasilnya bisa nanti Anda buat untuk seperti ini ya misalnya. Ya. Kita tonton lagi ya video yang tadi sudah kita buat ya. Sebagai biar nanti Anda bisa bikin video yang seperti ini gitu ya. Nah, mulai dulu. Nah, ini yang paling paling seru itu di sini ya, di momentum ini ya. Ketika kita gambar berdiri di atas awan. Kalau berjalan di sini ya. Nah, termasuk ini yang loncat. Jadi ini kekuatan prompt untuk mendeskripsikan terkait dengan gambar bahwa karena dia adalah superhero ya nggak ada masalah dia loncat ya dari ketinggian berapapun.
Tapi perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini. Ini di sini. Kita matikan dulu. Ini masih belum sempurna ya. Masih belum sempurna. Tapi nggak masalah. Gitu. Kita tekan terus. Namanya juga AI. Gitu kan. AI itu kan belum mencapai kecerdasan yang sempurna. Tapi KPI kita di atas 90, di bawah 100. Ini sudah di atas 90. Jadi kita bisa buat sedemikian rupa untuk kita belajar bikin video. Jadi teman-teman, nanti kita akan belajar lagi ya terkait tentang video ini. Intinya adalah tetap di kampus AI, ajak-ajak promosi, ikut-ikut promosi ya, ajak teman-temannya, Anda dapat komisinya juga, kita belajar bareng-bareng gitu. Masih mentahan ya video-video tadi, tinggal kita kelola atau kita olah lagi supaya menjadi lebih bagus gitu. Nanti pada kedepannya itu nanti saya yakin teknologinya akan berkembang terus dan itu akan semakin bagus. Jadi nggak usah khawatir ya kalau misalnya, wah hasil saya nggak sebagus si Anu, hasil saya nggak sebagus si ini, Anda jadi nggak share karya, share aja gitu. Nggak akan ada yang menyalahkan ini Anda, nggak ada. Justru kalau kita share, kita jadi tahu gitu. Harus menyempurnakannya ada di mana. Ya itu jangan dipendem. Apalagi bagi teman-teman yang sudah ikut itu ya sebenarnya wajib untuk share setiap hari karya-karya teman-teman. Karena dengan banyak-banyak membuat konten, itu akan mengundang interaksi orang, sehingga Anda bisa memprospek orang itu untuk ikut afiliat di kita. Ingat kita ada super AI, ada visual AI, ada kreatif AI. Ya, dan alhamdulillah tadi ada yang sudah closing ya. Sekarang giliran teman-teman untuk bisa mengclosingkan juga. Pokoknya dipromosiin gambar, terus ada link afiliat teman-teman gitu ya. Jadi ada link afiliat teman-teman. Terus juga tadi ada produk baru ya yang sudah rilis di afiliatku ya. Nah ini saya izin coba share sedikit ya. Jadi teman-teman bisa promosikan, untuk ininya produk-produknya. Kita lihat dulu ya, tadi sudah ini ya, sudah mulai banyak ya super AI itu ya, sudah ada ya. Terus visual AI ya, ini sudah ada, ini super AI ya, terus ini visual AI, ini terjangkau sekali ya. Tapi materinya luar biasa, ini banyak juga nih. Harganya cuma 97.000. Anda ikut aja nanti dapat komisinya 50%. Kreatif AI ini juga sudah ada ya. Nah, terus super smart kit ya, ada 2, basic dan pro ya. Anda bisa ikut ini ya. Ini harganya juga terjangkau, yang basic 99.000, yang pro 197. Perbedaannya hanya yang pro dilengkapi dengan bahasa Inggris. Nah, super WhatsApp sudah siap, tapi ini akan dimulai di Desember, tapi Anda sudah bisa mulai memperangkannya untuk mengclosingkan di WA. Nah, e-book anti nunda ya, ini sudah tersedia ya, harganya itu hanya 45.000 ya, tapi Anda dapat bonusnya yang nggak nanggung-nanggung gitu ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, ini hanya 45.000 ya, tapi ini skillnya daging ya, skillnya daging banget.
ya, menyusun motivasi menjadi alasan kuat untuk mengatasi penundaan, momentum 5 menit di awal gitu ya. Kalau saya ada sebutnya ini apa namanya, jendela happy. Ya, jadi kita harus punya jam-jam happy supaya kita bisa start dari situ. Ya, trik mengubah kerjaan berat menjadi mudah, cara menghindari stres kerja harian, ya, penemuan tahun 80 tentang teknik kerja anti lelah via interval waktu. Ini ilmu semuanya teman-teman ya. Plus bonusnya nggak nanggung-nanggung ya. Deep Work Mastery ini rahasia mencapai produktivitas. Ini harganya ini 854.000 sebenarnya, tapi ini jadi gratis kalau Anda eksekusi ini, gitu ya. Terus Grit Habit 20 detik, ya. Ini betul daging semuanya. Terus Medical Morning Routine, ya, 89.000, ya ininya. Tapi ini daging semua. Ini nggak ada di luar, ya, nggak ada di luar. Ini maksudnya nggak ada di pasaran. Ini baru semuanya, ini juga baru. Plus kalau beli di Apliatku ada kelas micromanagement. Ya, jadi Anda bisa ikut. Gitu ya. Bisa ikut. Harganya hanya 45.000, ya. Cuma 1 kali bayar, gratis update. Juga bonus spesial yang tadi, plus tadi baru ada bonus super yang kelas micromanagement. Terus jika Anda jual lagi komisinya 50%, ya, dari 45.000 itu. Anda bisa eksekusi. Bismillah aja ini kalau Anda pengen multitasking atau pengen fokus, ini hal-hal ilmu-ilmu ini kan ilmu produktivitas namanya, ya. Ilmu tentang produktivitas. Anda bisa pakai. Ini ya. Materinya untuk siapa? Untuk yang stres dengan drama kerjaan yang sulit selesai-selesai. Yang bosan lihat draft, ide cuma numpuk, nggak pernah dieksekusi. Ya, sulit fokus bekerja di tengah berbagai gangguan sehari-hari. Yang ingin punya kebiasaan positif tapi selalu Anda yang ingin teratur kena energi, ya. Jadi siapa yang materinya? Ya, sistem belajarnya bagaimana, ya, di sini sudah dijelasin. Anda tinggal bisa baca, ya. Tidak bisa, ya, apa bisa dijual lagi, tidak bisa kecuali Anda lewat sistem affiliate tadi, ya. Anda beli ini, Anda bisa jual dengan policy luar koperasian, ya. Ini admin nih. Ya, ini sudah kita siapkan, gitu ya, untuk yang baru ini hari ini, ya, e-book anti penundaan, ya. Jadi teman-teman sudah bisa jual ini, gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini, ya, apa namanya, mempromosikannya. Marketing kitnya sudah ada, ya. Nanti di share sama admin. Marketing kitnya sudah ada, ya, di sini sudah saya siapin sebenarnya marketing kitnya, ya. Nah, ya, selamat datang di halaman marketing kit. Nah, nanti kita share. Saya lagi rapiin dulu nih marketing kitnya. Jadi Anda tinggal sudah disiapkan dengan gambar tes, tinggal Anda copy saja, cukup Anda ganti dengan link apa namanya, dengan link affiliate-nya Anda masing-masing, ya. Jadi nanti kita akan share ke teman-teman, teman-teman bisa promosi segera aja untuk bisa closing, ya. Jadi jangan lupa Super AI masih promo, ada 199, ada 397, visual AI itu 97.000, kreatif AI 197.000, gitu ya. Yang e-book anti penundaan yang tadi itu 45.000, super smart kit itu ada yang 97.000 yang basic, sama 199.000 yang pro, bedanya hanya di bahasa Inggris, ya. Jadi teman-teman bisa eksekusi itu nanti sambil belajar sambil kita berniaga. Seperti itu ya teman-teman untuk materi malam ini. Di dalam 9 kita akan jumpa lagi. Besok tidak ada materi malam, kita akan bertemu nanti di hari Sabtu pagi dalam kajian ba'da subuh untuk belajar tentang AI dan digital marketing. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat-sehat selalu, share selalu karya AI-nya di grup belajar AI, ajak sebanyak-banyaknya teman-temannya. Tapi sebelum masuk ke dalam grup itu, suruh klik aja link affiliate-nya teman-teman. Anda bisa share yang lead magnetnya, ya. Banyak kan lead magnetnya, bisa Anda berikan ke teman-teman
sehingga nanti menjadi database teman-teman sebagai lead, sehingga bisa untuk di-closingkan. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa kembali di hari-hari berikutnya dan di grup WA. Saya izin undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih ya. Saya izin untuk off-cam Zoom-nya.